Pernahkah kamu merasa bingung terhadap seseorang yang tiba-tiba menjadi sangat diam? Tidak menghubungimu, tidak mencari percakapan, tidak memberi penjelasan apapun. Namun anehnya, kamu masih merasakan bahwa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai di antara kalian. Dan semakin mereka diam, semakin sulit kamu memahami isi hati mereka. Kebanyakan orang langsung menganggap diam adalah tanda ketidakpedulian. Jika seseorang tidak menghubungi kita, maka berarti dia sudah tidak memikirkan kita lagi. Jika seseorang menjauh, maka berarti perasaannya telah hilang. Tetapi hidup tidak sesederhana itu. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang seringkali bertentangan dengan dirinya sendiri. Apa yang dirasakan hati tidak selalu mampu dilakukan oleh keberanian. Apa yang ingin diucapkan seringkali tertahan oleh ketakutan, ego, dan keraguan. Karena itu, diam tidak selalu berarti tidak peduli. Terkadang seseorang diam justru karena terlalu banyak yang ingin ia katakan. Namun pikirannya penuh pertimbangan, penuh ketakutan, penuh kemungkinan buruk yang ia ciptakan sendiri. Ada orang yang ingin menghubungimu, tetapi takut terlihat masih berharap. Ada yang ingin kembali berbicara, tetapi gengsi menahan langkahnya. Ada yang diam karena tidak tahu harus memulai dari mana setelah semuanya berubah. Dan ironisnya, semakin dalam seseorang memikirkanmu, terkadang semakin sulit baginya untuk bertindak biasa saja. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia lebih sering menderita dalam pikirannya dibanding kenyataan yang sebenarnya terjadi. Mereka menciptakan percakapan-percakapan imajiner di kepalanya sendiri. Mungkin dia sudah melupakanku. Mungkin kehadiranku hanya akan mengganggunya. Mungkin semuanya sudah terlambat. Akhirnya mereka memilih diam. Bukan karena tidak ada rasa, tetapi karena pikirannya sendiri menjadi penjara. Kita hidup di dunia yang terlalu sering menilai perasaan hanya dari tindakan yang terlihat. Padahal, banyak manusia sedang berperang hebat di dalam dirinya tanpa seorang pun mengetahuinya. Ada orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi diam-diam memikirkan seseorang setiap malam. Ada yang tampak sibuk menjalani hidupnya, tetapi diam-diam masih membuka percakapan lama. Ada yang memilih menghilang, namun sebenarnya terus memperhatikan dari kejauhan. Karena tidak semua bentuk perhatian datang dengan keberanian untuk hadir. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak selalu bertindak berdasarkan logika yang sempurna. Emosi, trauma, pengalaman masa lalu, dan luka batin seringkali membuat seseorang bertindak bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya ia inginkan. Seseorang bisa merindukanmu dan tetap memilih menjauh. Seseorang bisa memikirkanmu setiap hari dan tetap tidak menghubungimu. Seseorang bisa peduli sangat dalam, namun memilih memendam semuanya sendiri. Itulah mengapa kita tidak bisa selalu menilai isi hati manusia hanya dari keheningannya. Namun di sisi lain, Stoikisme juga mengingatkan sesuatu yang penting. Jangan menyiksa dirimu dengan mencoba menebak-nebak isi pikiran orang lain terlalu jauh. Karena pada akhirnya, kita tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan cara kita menyikapi semuanya. Jika seseorang memilih diam, jangan buru-buru membenci dirimu sendiri. Jangan langsung merasa tidak berharga, karena bisa jadi pertarungan terbesar sedang terjadi di dalam dirinya, bukan pada dirimu. Tetapi jangan juga menggantungkan kebahagiaanmu pada seseorang yang belum tentu berani hadir. Inilah keseimbangan yang diajarkan Stoikisme. Memahami manusia dengan bijaksana, namun tetap menjaga ketenangan diri sendiri. Karena terlalu berharap pada seseorang yang diam juga bisa melukai batinmu perlahan-lahan. Kamu mulai membaca tanda di mana-mana, menunggu pesan yang tidak kunjung datang, menghidupkan harapan dari hal-hal kecil yang belum tentu berarti. Dan tanpa sadar, hidupmu mulai dikendalikan oleh penantian. Padahal ketenangan tidak lahir dari kepastian orang lain. Ketenangan lahir ketika kita mampu menerima bahwa manusia memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi perasaan. Ada yang berani mengungkapkan, ada yang memilih pergi, ada yang bertahan diam dalam waktu yang sangat lama. Dan terkadang, diam adalah bahasa paling rumit yang dimiliki manusia. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena hati mereka terlalu penuh, sementara keberanian mereka terlalu kecil. Jadi jika hari ini ada seseorang yang terasa menjauh, namun masih meninggalkan jejak-jejak kecil dalam hidupmu, pahamilah satu hal. Tidak semua keheningan berarti kehilangan rasa. Namun apapun isi hati mereka, jangan biarkan dirimu kehilangan arah hanya karena menunggu seseorang yang belum tentu mampu melawan pikirannya sendiri.
Karena dalam stoikisme, kedamaian sejati bukan berasal dari siapa yang memikirkanmu, tetapi dari kemampuanmu menjaga ketenangan, bahkan ketika tidak semua perasaan mendapatkan jawaban. Ada orang-orang yang datang dengan jelas dalam hidup kita. Mereka hadir, berbicara, tertawa, lalu menetap menjadi bagian dari keseharian. Namun ada juga seseorang yang hadir dengan cara yang jauh lebih membingungkan. Mereka menghilang begitu lama, tanpa kabar, tanpa penjelasan, tanpa kepastian. Lalu ketika kamu mulai terbiasa dengan keheningan itu, tiba-tiba mereka muncul kembali seolah tidak pernah benar-benar pergi. Dan anehnya, kemunculan mereka hampir selalu terjadi di saat yang tidak terduga. Mungkin hanya sebuah pesan singkat, sebuah respon sederhana pada cerita yang kamu unggah, atau sekadar nama mereka yang tiba-tiba kembali muncul setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menghilang. Banyak orang menganggap itu hanya kebetulan. Tetapi dalam banyak kasus, manusia jarang kembali tanpa alasan emosional di baliknya. Filsafat stoisisme memahami bahwa manusia seringkali tidak mampu sepenuhnya memutus hubungan dengan hal-hal yang pernah menyentuh batinnya. Waktu memang berjalan, tetapi pikiran manusia tidak selalu bergerak secepat waktu. Ada kenangan yang tetap tinggal. Ada rasa yang tidak benar-benar selesai. Dan ada seseorang yang diam-diam masih memikirkanmu, meskipun hidup mereka terlihat sudah berjalan ke arah lain. Karena itu mereka muncul lagi. Bukan selalu untuk kembali sepenuhnya. Kadang mereka hanya ingin memastikan kamu masih ada. Kadang mereka ingin tahu apakah dirimu masih mengingat mereka. Dan kadang, mereka sendiri tidak benar-benar memahami alasan mengapa mereka kembali muncul. Manusia seringkali bertindak mengikuti dorongan emosional yang bahkan sulit dijelaskan oleh dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa jiwa manusia memiliki kecenderungan untuk kembali pada hal-hal yang pernah memberinya makna. Meski logika berkata untuk melanjutkan hidup, hati sering diam-diam menoleh ke belakang. Itulah mengapa seseorang yang lama menghilang bisa tiba-tiba hadir lagi tanpa penjelasan yang jelas. Mungkin selama ini mereka mencoba melupakanmu, menyibukkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah selesai. Namun semakin mereka mencoba menekan pikirannya, semakin sering kenangan itu muncul kembali di waktu-waktu sunyi. Lalu suatu malam, ketika kesepian datang lebih keras dari biasanya, mereka membuka kembali namamu, membaca ulang percakapan lama, melihat foto-foto yang seharusnya sudah tidak berarti. Dan tanpa berpikir panjang, mereka akhirnya mencari cara kecil untuk kembali muncul di hidupmu. Itulah sisi manusia yang sering tidak ingin diakui. Kita ingin terlihat kuat. Kita ingin tampak sudah baik-baik saja. Namun hati manusia tidak selalu patuh pada ego. Stoisisme tidak mengajarkan kita untuk mematikan perasaan. Stoisisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa manusia memang penuh kontradiksi. Seseorang bisa memilih pergi, tetapi masih memikirkanmu. Seseorang bisa menjauh, tetapi diam-diam tetap ingin dekat. Seseorang bisa menghilang sangat lama, namun tidak pernah benar-benar melepaskan kenangan tentangmu. Dan biasanya, orang seperti ini tidak datang kembali dengan cara yang terang-terangan. Mereka hadir perlahan, samar, seolah hanya lewat sebentar. Karena sebenarnya, mereka sedang menguji sesuatu di dalam dirinya sendiri. Apakah kamu masih merespon seperti dulu? Apakah masih ada ruang untuk mereka? Apakah perasaan itu benar-benar sudah hilang? Atau justru masih hidup di antara kalian berdua? Namun disinilah, stoisisme mengingatkan sesuatu yang penting. Jangan terlalu cepat memberi makna besar pada setiap kemunculan seseorang. Karena tidak semua orang yang kembali benar-benar siap untuk tinggal. Sebagian datang karena kesepian. Sebagian datang karena nostalgia. Sebagian datang hanya karena hidup mereka sedang kosong. Lalu pergi lagi ketika semuanya terasa membaik. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam siklus harapan yang melelahkan. Kita mulai menunggu, menganalisis setiap pesan kecil, menghubungkan setiap tanda, lalu perlahan menggantungkan ketenangan hati pada seseorang yang bahkan belum selesai dengan dirinya sendiri. Padahal ketenangan sejati tidak lahir dari kedatangan seseorang. Stoisisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada siapa yang kembali atau siapa yang pergi. Karena manusia berubah, perasaan berubah, dan keadaan hidup pun terus bergerak. Jika seseorang muncul kembali setelah lama menghilang, lihatlah dengan tenang. Jangan terlalu dingin, tetapi jangan pula terlalu berharap. Biarkan waktu menunjukkan niat sebenarnya. Karena orang yang benar-benar ingin hadir,
tidak hanya muncul sesekali ketika hatinya sedang kosong. Mereka akan datang dengan kejelasan, dengan keberanian, dan dengan usaha untuk tetap tinggal. Dan jika ternyata mereka hanya singgah sebentar lalu menghilang lagi, jangan hancurkan dirimu untuk mengejar penjelasan. Sebab dalam hidup, tidak semua orang kembali untuk menetap. Sebagian hanya datang untuk mengingatkan bahwa pernah ada rasa yang belum sepenuhnya selesai. Namun tugasmu bukan hidup dalam masa lalu itu. Tugasmu adalah tetap menjaga pikiranmu tenang, menjaga hidupmu berjalan, dan tidak kehilangan dirimu sendiri, hanya karena seseorang tiba-tiba kembali setelah lama menghilang. Ada satu hal yang sering tidak disadari manusia ketika berusaha melupakan seseorang. Tubuh mungkin bisa menjauh, waktu mungkin terus berjalan, namun pikiran seringkali tetap tinggal di tempat yang sama. Itulah mengapa ada seseorang yang tiba-tiba muncul kembali setelah lama menghilang, tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Seolah mereka baru pergi kemarin, padahal sudah sangat lama tidak terdengar kabarnya. Dan anehnya, kemunculan seperti itu hampir selalu mengguncang hati. Bukan karena kedatangannya besar, tetapi karena kehadirannya membangunkan kembali sesuatu yang sempat kamu kubur dalam diam. Mungkin hanya sebuah pesan sederhana, sebuah reaksi kecil pada media sosialmu, atau tiba-tiba mereka menanyakan hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Namun di balik tindakan kecil itu, sering tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam. Filsafat Stoikisme memahami bahwa manusia tidak selalu mampu memutus keterikatan emosional hanya dengan menjauh secara fisik. Ada hubungan yang selesai secara keadaan, tetapi belum selesai di dalam pikiran. Karena itu, seseorang yang masih memikirkanmu seringkali menemukan jalan untuk kembali muncul, meski hanya sebentar. Mereka mungkin mencoba menjalani hidup baru, mencoba sibuk dengan rutinitas lain, meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berlalu. Tetapi hati manusia tidak bekerja seperti tombol yang bisa dimatikan sesuka hati. Ada kenangan yang tetap hidup dalam hal-hal kecil. Sebuah lagu, sebuah tempat, sebuah waktu tertentu di malam hari ketika suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Dan ketika kenangan itu datang, seseorang yang selama ini memilih diam bisa tiba-tiba terdorong untuk kembali mencarimu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia seringkali menjadi budak dari pikirannya sendiri. Mereka ingin melupakan, tetapi justru terus mengingat. Mereka ingin menjauh, tetapi batinnya diam-diam masih kembali. Karena pada dasarnya, manusia sulit benar-benar melepaskan sesuatu yang pernah memberi makna besar dalam hidupnya. Itulah sebabnya kemunculan mendadak sering bukan kebetulan sepenuhnya. Kadang mereka hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kadang mereka ingin tahu apakah kamu masih mengingat mereka. Kadang mereka hanya sedang merindukan versi dirinya sendiri ketika masih bersamamu. Dan seringkali mereka sendiri bingung dengan perasaannya. Mereka tidak sepenuhnya ingin kembali, tetapi juga belum benar-benar bisa pergi. Inilah rumitnya hati manusia. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi manusia penuh pertentangan. Kita bisa mencintai sesuatu dan sekaligus takut mendekatinya. Kita bisa merindukan seseorang, tetapi memilih tetap diam karena gengsi, luka lama, atau rasa takut kehilangan untuk kedua kalinya. Akibatnya, mereka hadir dengan cara yang samar. Datang sebentar, menghilang lagi, lalu muncul kembali ketika pikirannya kembali dipenuhi kenangan tentangmu. Dan bagi orang yang menerima kehadiran seperti ini, situasinya bisa sangat melelahkan. Karena setiap kemunculan kecil mulai menumbuhkan harapan baru. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia masih memiliki rasa? Apakah dia ingin kembali? Ataukah aku hanya sedang dibutuhkan sementara? Sayangnya, tidak semua orang yang kembali benar-benar siap untuk menetap. Sebagian hanya sedang kesepian, sebagian hanya merindukan kenyamanan lama, sebagian hanya ingin memastikan bahwa mereka masih memiliki tempat di hatimu. Dan setelah rasa penasarannya selesai, mereka pergi lagi tanpa arah yang jelas. Karena itu, Stoikisme mengingatkan kita untuk tidak terlalu mudah menggantungkan ketenangan pada perilaku manusia yang berubah-ubah. Jika seseorang muncul kembali setelah lama menghilang, lihatlah tindakannya dengan tenang. Jangan langsung membuka seluruh harapanmu, jangan pula membenci mereka sepenuhnya. Biarkan waktu menunjukkan niat sebenarnya. Karena orang yang sungguh ingin hadir akan datang dengan kejelasan. Bukan hanya muncul ketika hatinya sedang kosong. Bukan hanya hadir ketika hidupnya sedang sepi. Mereka akan datang dengan keberanian untuk tetap tinggal. Dan jika ternyata mereka hanya datang lalu pergi lagi, jangan mengorbankan kedamaianmu demi mengejar jawaban yang tidak pasti. Sebab dalam hidup, tidak semua orang yang kembali memang ditakdirkan untuk menetap. Sebagian hanya muncul untuk mengingatkan bahwa pernah ada rasa yang belum selesai di antara kalian. Namun Stoikisme mengajarkan satu hal penting, jangan biarkan masa lalu mengambil kendali atas ketenangan hidupmu hari ini. Karena kedewasaan sejati bukan tentang siapa yang datang kembali, tetapi tentang kemampuanmu tetap tenang, bahkan ketika seseorang tiba-tiba muncul lagi setelah lama menghilang.
Ada alasan mengapa seseorang masih menyimpan percakapan lama, bahkan ketika hubungan itu sudah lama berhenti berjalan. Bukan karena mereka tidak punya kehidupan baru, bukan karena mereka tidak mencoba melanjutkan hidup, tetapi karena beberapa kata, beberapa momen, terkadang meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Dan anehnya, manusia sering tidak merindukan seseorang secara utuh. Mereka merindukan percakapannya, cara seseorang memahami dirinya, cara mereka merasa tenang saat berbicara tanpa harus berpura-pura menjadi siapapun. Itulah mengapa ada orang yang diam-diam membaca pesan lama di waktu-waktu tertentu. Mungkin saat malam terlalu sunyi, mungkin saat hidup sedang terasa berat, atau mungkin ketika mereka mulai sadar bahwa tidak semua orang mampu memberi rasa nyaman yang sama. Filsafat Stoikisme memahami bahwa manusia adalah makhluk yang sangat terikat pada pengalaman emosional. Sesuatu yang pernah membuat hati merasa hidup akan sulit benar-benar dilupakan, meskipun waktu terus berjalan. Karena itu, percakapan lama sering menjadi tempat seseorang kembali secara diam-diam. Mereka membaca ulang candaan kecil yang dulu terasa biasa saja, mengingat bagaimana kamu pernah mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi, mengingat bagaimana satu percakapan sederhana mampu membuat harinya terasa lebih ringan. Dan semakin tulus hubungan itu dulu, semakin sulit kenangan itu hilang. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk terus kembali pada hal-hal yang pernah memberi makna emosional. Bahkan ketika logika berkata semuanya sudah selesai, hati sering masih berjalan ke arah masa lalu. Karena manusia bukan makhluk yang sepenuhnya rasional. Kita bisa tahu bahwa seseorang mungkin tidak akan kembali, tetapi tetap memikirkannya. Kita bisa tahu hubungan itu sudah berubah, tetapi tetap membuka percakapan lama. Kita bisa mencoba melukakan, tetapi hati diam-diam masih mencari jejak kecil tentang mereka. Dan disitulah banyak orang terjebak. Mereka tidak benar-benar ingin menghubungi lagi, tetapi mereka juga belum mampu sepenuhnya melepaskan kenangan itu. Akhirnya mereka memilih diam, namun diam bukan berarti lupa. Ada orang yang masih mengingat caramu mengetik pesan, masih ingat waktu-waktu kalian sering berbicara sampai larut malam, masih ingat kalimat tertentu yang dulu terdengar sederhana, tetapi kini terasa sangat berarti setelah kehilangan itu datang. Karena terkadang, yang paling dirindukan bukan hubungan besar, melainkan kebiasaan kecil yang pernah terasa hangat. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia sering menderita bukan karena kenyataan hari ini, tetapi karena keterikatannya pada kenangan masa lalu. Kita terus membandingkan hidup sekarang dengan perasaan yang pernah kita rasakan dulu. Dan tanpa sadar, percakapan lama menjadi tempat pelarian emosional. Saat hidup terasa asing, manusia cenderung kembali pada hal-hal yang pernah membuatnya merasa dimengerti. Itulah mengapa seseorang yang masih memikirkanmu seringkali belum mampu menghapus percakapan lama sepenuhnya. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena hati manusia memang menyimpan jejak dengan cara yang rumit. Namun, Stoikisme juga mengingatkan sesuatu yang penting. Kenangan adalah bagian dari hidup, tetapi jangan sampai menjadi tempat tinggal. Karena terlalu lama hidup dalam masa lalu bisa membuat seseorang kehilangan kedamaian di masa sekarang. Ada orang yang terus membaca ulang percakapan lama bertahun-tahun lamanya, berharap menemukan kembali perasaan yang sama. Padahal hidup sudah berubah, manusia sudah berubah, dan waktu tidak pernah benar-benar berhenti untuk siapapun. Inilah sebabnya Stoikisme mengajarkan penerimaan. Bukan berarti kita harus melupakan semua kenangan, bukan berarti kita harus membuang setiap hal yang pernah berarti. Tetapi kita harus belajar menerima bahwa beberapa hal memang hanya ditakdirkan menjadi bagian indah dalam perjalanan hidup, bukan untuk dimiliki selamanya. Jika hari ini ada seseorang yang masih mengingat percakapan lamamu, mungkin itu karena pernah ada ketulusan yang sulit mereka temukan di tempat lain. Mungkin kehadiranmu pernah menjadi rumah bagi pikirannya yang lelah. Mungkin kata-katamu pernah menyelamatkan mereka di masa sulit. Dan mungkin, hingga hari ini, sebagian kecil dari dirinya masih tinggal di masa-masa itu. Tetapi apapun yang mereka rasakan, jangan biarkan dirimu terjebak sepenuhnya di sana. Karena hidup bukan tentang terus melihat ke belakang. Hidup adalah tentang belajar menghargai apa yang pernah ada, tanpa kehilangan kemampuan untuk tetap melangkah ke depan. Dan dalam Stoikisme, kedewasaan sejati bukan ketika kita berhasil melupakan semuanya, melainkan ketika kita mampu mengingat, tanpa lagi kehilangan ketenangan diri sendiri. Ada banyak orang yang sebenarnya ingin menghubungi seseorang, tetapi akhirnya memilih diam. Bukan karena mereka tidak peduli, bukan karena perasaannya sudah hilang, melainkan karena ada pertarungan besar yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Pertarungan antara hati dan ego, antara rindu dan gengsi, antara keinginan untuk kembali dan ketakutan untuk terluka sekali lagi. Dan seringkali, ketakutan itulah yang menang. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa manusia bukan hanya berhadapan dengan dunia luar, tetapi juga dengan pikirannya sendiri. Banyak penderitaan terbesar manusia tidak datang dari kenyataan, melainkan dari ketakutan yang ia ciptakan di dalam kepalanya. Seseorang bisa sangat merindukanmu, tetapi pikirannya terus berkata, bagaimana kalau dia sudah tidak peduli? Bagaimana kalau aku hanya mengganggunya? Bagaimana kalau aku ditolak? Bagaimana kalau semuanya menjadi lebih menyakitkan? Akhirnya mereka memilih diam.
bukan karena tidak ada rasa, tetapi karena rasa takut lebih besar daripada keberaniannya. Dan semakin dalam seseorang menyimpan perasaan, terkadang semakin besar pula ketakutan yang ia miliki. Karena kehilangan seseorang yang berarti terasa jauh lebih menakutkan dibanding kehilangan orang biasa. Itulah sebabnya banyak orang terlihat tenang di luar, padahal di dalam dirinya penuh percakapan yang tidak pernah selesai. Mereka berkali-kali mengetik pesan, lalu menghapusnya kembali. Mereka membuka profilmu, lalu menutupnya lagi. Mereka ingin tahu kabarmu, tetapi tidak tahu bagaimana cara memulai. Ego membuat mereka ingin terlihat kuat. Ketakutan membuat mereka takut kecewa. Dan dua hal itu perlahan berubah menjadi penjara batin. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia seringkali dikendalikan bukan oleh kenyataan, tetapi oleh persepsinya sendiri terhadap kenyataan itu. Kita membayangkan penolakan bahkan sebelum mencoba. Kita menciptakan rasa malu bahkan sesuatu benar-benar terjadi. Akibatnya, banyak hubungan hancur bukan karena tidak ada rasa, tetapi karena tidak ada keberanian. Karena pada akhirnya, manusia sering lebih takut terluka daripada kehilangan. Stoikisme memahami bahwa ego manusia sering menyamar sebagai harga diri. Padahal tidak semua diam adalah bentuk kedewasaan. Kadang itu hanya ketakutan yang dibungkus gengsi. Ada orang yang berharap kamu menghubunginya lebih dulu. Ada yang terus menunggu tanda darimu. Ada yang sebenarnya ingin kembali, tetapi terlalu takut terlihat masih berharap. Dan waktu terus berjalan sementara tidak ada satupun yang benar-benar bergerak. Inilah ironi manusia. Kita ingin dimengerti tanpa menjelaskan. Kita ingin dicari tanpa berani mendekat. Kita ingin dipertahankan, tetapi terlalu takut menunjukkan bahwa kita masih peduli. Akhirnya, banyak hubungan berubah menjadi jarak yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Namun Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan hidup dikendalikan oleh ketakutan. Karena ketakutan yang terus dipelihara akan menciptakan penyesalan. Dan penyesalan sering datang terlambat. Banyak orang baru sadar bahwa seseorang sangat berarti setelah semuanya benar-benar hilang. Setelah kesempatan tidak lagi datang dua kali. Setelah jarak berubah menjadi asing yang sesungguhnya. Saat itu terjadi, ego yang dulu terasa penting perlahan menjadi tidak berarti. Karena manusia akhirnya sadar bahwa menjaga gengsi tidak selalu membuat hati tenang. Kadang justru membuat batin dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah selesai. Bagaimana jika dulu aku berbicara? Bagaimana jika dulu aku lebih jujur? Bagaimana jika ketakutanku tidak menghentikanku? Namun hidup tidak selalu memberi kesempatan untuk mengulang. Karena itu Stoikisme mengingatkan kita untuk hidup lebih jujur terhadap diri sendiri. Bukan menjadi manusia yang dikuasai emosi, tetapi juga bukan menjadi manusia yang memenjarakan perasaannya sampai kehilangan semuanya. Jika seseorang benar-benar berarti, terkadang keberanian jauh lebih penting daripada gengsi. Namun di sisi lain, jika hari ini ada seseorang yang memilih diam karena ego dan ketakutannya sendiri, pahamilah bahwa itu adalah pertarungan yang harus mereka selesaikan sendiri. Kamu tidak bisa memaksa seseorang melawan pikirannya jika mereka sendiri belum siap. Dan tugasmu bukan menyelamatkan semua orang dari ketakutannya. Tugasmu adalah menjaga kedamaian dirimu sendiri. Karena dalam Stoikisme, ketenangan hidup tidak datang dari berhasil membuat semua orang berani mencintaimu. Ketenangan datang ketika kamu mampu menerima bahwa setiap manusia memiliki perang batinnya masing-masing. Ada yang berhasil mengalahkan egonya. Ada yang terlambat menyadarinya. Dan ada yang akhirnya kehilangan seseorang hanya karena terlalu lama diam di balik ketakutannya sendiri. Sebab terkadang, penjara paling kuat dalam hidup manusia bukanlah jarak, melainkan pikirannya sendiri. Ada orang yang diam-diam masih memikirkanmu, tetapi terlalu takut untuk terlihat membutuhkannya. Mereka ingin dekat, namun gengsi membuatnya tidak bisa datang secara langsung. Mereka ingin berbicara, tetapi takut terlihat terlalu berharap. Akhirnya, mereka mulai mencari alasan-alasan kecil untuk tetap terhubung denganmu tanpa harus mengakui isi hatinya yang sebenarnya. Dan seringkali, alasan itu terlihat sangat sederhana. Mereka tiba-tiba menanyakan hal yang sebenarnya bisa dicari sendiri. Mereka mengomentari sesuatu yang tidak terlalu penting. Mereka muncul dengan pembicaraan ringan yang terasa seperti kebetulan. Padahal di balik semua itu, ada keinginan untuk tetap memiliki jalan menuju dirimu. Filsafat Stoikisme memahami bahwa manusia seringkali menyembunyikan kebutuhan emosionalnya di balik sikap yang terlihat biasa saja, karena banyak orang takut dianggap lemah ketika menunjukkan bahwa mereka masih peduli. Manusia ingin dicintai, tetapi tidak ingin terlihat membutuhkan cinta. Manusia ingin dekat, tetapi takut kehilangan harga dirinya. Akhirnya mereka memilih pendekatan yang samar.
Mungkin mereka tiba-tiba mengirim lagu lama yang pernah kalian dengarkan bersama. Mungkin mereka bertanya tentang hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Atau mungkin mereka sengaja mencari alasan agar percakapan denganmu tetap hidup meskipun hanya sebentar. Karena terkadang seseorang tidak mencari jawaban dari pertanyaannya. Mereka hanya mencari alasan untuk bisa berbicara lagi denganmu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia sering bertindak berdasarkan ketakutan akan penilaian orang lain. Kita takut terlihat lemah, takut terlihat terlalu berharap, takut terlihat masih belum bisa melupakan. Akibatnya, banyak orang memilih menyembunyikan perasaannya di balik tindakan-tindakan kecil yang tampak tidak berarti. Padahal hati mereka berkata sebaliknya. Ada orang yang sengaja mencari topik pembicaraan hanya agar namamu kembali muncul di harinya. Ada yang berpura-pura santai, padahal diam-diam menunggu balasanmu dengan cemas. Ada yang berusaha terlihat biasa saja, padahal satu respons kecil darimu mampu mengubah suasana hatinya sepanjang hari. Namun karena ego masih berdiri di antara semuanya, mereka tidak pernah benar-benar berkata jujur. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia sering terjebak antara kebutuhan untuk dicintai dan ketakutan untuk terluka. Kita ingin dekat dengan seseorang, tetapi juga takut kehilangan kendali atas perasaan kita sendiri. Itulah sebabnya banyak orang memilih hadir setengah-setengah. Tidak benar-benar pergi, tetapi juga tidak cukup berani untuk datang sepenuhnya. Dan bagi orang yang menerima sikap seperti ini, situasinya bisa membingungkan. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia memang ingin dekat? Ataukah aku hanya sedang terlalu berharap? Mengapa dia terus mencari alasan untuk muncul, tetapi tidak pernah benar-benar jelas? Jawabannya seringkali sederhana, karena hati manusia penuh pertentangan. Mereka ingin mempertahankan hubungan emosional denganmu, tetapi belum siap menunjukkan kerentanannya secara utuh. Maka mereka memilih jalan paling aman, tetap dekat, tanpa terlihat membutuhkan. Namun, stoikisme juga mengingatkan sesuatu yang penting. Jangan terlalu cepat membangun harapan dari perhatian-perhatian kecil, karena tidak semua orang yang mendekat memiliki keberanian untuk memberi kepastian. Sebagian hanya ingin memastikan bahwa mereka masih memiliki tempat di hidupmu. Sebagian hanya ingin merasakan kembali kenyamanan yang pernah ada, dan sebagian lagi hanya takut benar-benar kehilangan koneksi emosional itu, meskipun mereka sendiri belum tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Karena manusia sering lebih takut kehilangan akses terhadap seseorang daripada benar-benar siap untuk mencintainya dengan utuh. Itulah mengapa tindakan kecil kadang terasa sangat membingungkan. Mereka hadir saat kamu mulai menjauh. Mereka mencari alasan untuk berbicara ketika suasana mulai dingin. Namun ketika hubungan mulai terasa dekat kembali, mereka justru mundur perlahan. Bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka belum selesai dengan ketakutannya sendiri. Dan disinilah stoikisme mengajarkan kedewasaan emosional. Memahami bahwa manusia memang rumit, tetapi tetap menjaga dirimu agar tidak tenggelam dalam ketidakjelasan. Jika seseorang benar-benar ingin hadir dalam hidupmu, pada akhirnya keberanian akan berbicara lebih keras daripada alasan-alasan kecil. Karena perasaan yang tulus tidak akan terus bersembunyi di balik percakapan samar dan perhatian setengah hati. Cepat atau lambat, seseorang yang sungguh ingin tinggal akan berhenti mencari alasan dan mulai menunjukkan kejelasan. Sementara tugasmu adalah tetap tenang menghadapi semuanya. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu berharap, dan tidak kehilangan harga dirimu hanya karena seseorang terus mencari jalan untuk mendekat tanpa berani mengakui bahwa sebenarnya mereka masih membutuhkanmu. Ada seseorang yang mungkin sudah lama tidak berbicara denganmu. Tidak lagi hadir dalam keseharianmu. Bahkan mungkin terlihat sudah melanjutkan hidupnya. Namun tanpa kamu sadari, namamu masih hidup di dalam pikirannya. Bukan sekedar sebagai ingatan biasa, tetapi sebagai sesuatu yang terus muncul di sela-sela kesibukan hidupnya. Kadang tanpa alasan yang jelas. Kadang datang begitu saja di waktu-waktu sunyi yang tidak bisa ia hindari. Filsafat stoikisme memahami bahwa manusia tidak mudah melupakan sesuatu yang pernah meninggalkan makna mendalam dalam hidupnya. Waktu memang mampu menjauhkan manusia secara fisik, tetapi pikiran sering tetap menyimpan jejak yang sulit dihapus sepenuhnya. Karena itu, ada nama-nama tertentu yang tetap tinggal di kepala seseorang, meskipun hubungan sudah berubah. Mungkin namamu tiba-tiba muncul saat mereka mendengar lagu tertentu. Mungkin mereka mengingatmu ketika melewati tempat yang pernah memiliki kenangan bersama. Atau mungkin, di tengah kesibukan hidupnya, mereka tiba-tiba bertanya dalam hati, "Bagaimana kabarmu sekarang?" Dan pertanyaan itu datang tanpa mereka rencanakan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk kembali pada hal-hal yang pernah menyentuh batinnya. Karena manusia bukan makhluk yang sepenuhnya dikendalikan logika.
hati memiliki caranya sendiri untuk menyimpan sesuatu. Itulah sebabnya seseorang bisa tetap mengingatmu, bahkan ketika mereka mencoba terlihat biasa saja. Ada orang yang masih mengingat caramu tertawa, masih ingat cara bicaramu ketika sedang lelah, masih ingat hal-hal kecil yang bahkan mungkin sudah kamu lupakan sendiri. Karena ketika seseorang benar-benar berarti, yang tertinggal bukan hanya wajahnya, tetapi juga rasa yang pernah ia hadirkan. Dan rasa itu sulit hilang begitu saja. Stoicisme mengajarkan bahwa keterikatan emosional adalah bagian alami dari manusia. Kita terhubung bukan hanya melalui kejadian besar, tetapi juga melalui kebiasaan kecil yang perlahan menjadi bagian dari hidup. Itulah mengapa namamu masih hidup di pikirannya. Bukan karena mereka tidak ingin melanjutkan hidup, bukan karena mereka selalu ingin kembali, tetapi karena sebagian kenangan tidak benar-benar pergi. Ada momen ketika mereka terlihat tertawa bersama orang lain, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu tentangmu. Ada malam ketika semuanya terasa tenang, lalu namamu muncul begitu saja di kepalanya, tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Dan seringkali, mereka memilih memendam semuanya sendiri. Karena tidak semua orang berani mengakui bahwa mereka masih mengingat seseorang dari masa lalu. Ego membuat manusia ingin terlihat sudah baik-baik saja. Dunia mengajarkan bahwa melupakan adalah tanda kekuatan. Padahal kenyataannya, beberapa orang memang tidak mudah dilupakan. Bukan karena hubungan itu sempurna, tetapi karena kehadiranmu pernah memberi kesan yang tulus dalam hidup mereka. Dan manusia selalu sulit melupakan ketulusan. Namun stoikisme juga mengingatkan sesuatu yang penting. Hanya karena seseorang masih mengingatmu, bukan berarti hidupmu harus berhenti menunggu mereka. Karena kenangan dan keberanian adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa terus memikirkanmu setiap hari, tetapi tetap tidak pernah kembali. Seseorang bisa menyimpan namamu dalam pikirannya bertahun-tahun, tetapi tidak pernah cukup berani untuk hadir lagi dalam hidupmu. Itulah mengapa kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan pada pikiran orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan siapa yang mengingat kita. Kita juga tidak bisa memaksa seseorang untuk bertindak sesuai perasaannya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri sendiri. Jika hari ini namamu masih hidup dalam pikiran seseorang, biarkan itu menjadi bagian dari perjalanan hidup yang pernah bermakna. Tidak perlu membencinya, tetapi juga tidak perlu menjadikannya pusat hidupmu. Karena stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati lahir ketika kita mampu menerima kenangan tanpa diperbudak olehnya. Dan mungkin, di suatu tempat yang jauh dari jangkauanmu, ada seseorang yang sesekali masih menyebut namamu dalam hati. Bukan untuk kembali mengusik hidupmu, tetapi karena sebagian dari dirinya belum benar-benar bisa melupakan bagaimana rasanya pernah mengenalmu. Ada sesuatu yang ironis dalam diri manusia. Semakin seseorang berarti bagi kita, terkadang justru semakin sulit kita mendekatinya. Logikanya terlihat aneh. Jika seseorang benar-benar penting, bukankah seharusnya kita lebih berani menghubunginya? Bukankah rasa yang besar seharusnya membuat seseorang ingin mempertahankan? Namun kenyataannya, hati manusia tidak selalu berjalan searah dengan keberanian.
banyak orang justru menjadi paling diam terhadap seseorang yang paling mereka pikirkan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena perasaannya terlalu dalam. Filsafat Stoicisme memahami bahwa semakin besar nilai sesuatu bagi manusia, semakin besar pula ketakutan yang muncul bersamanya. Ketika seseorang tidak terlalu berarti, kita tidak takut kehilangan, tidak takut ditolak, tidak takut terlihat bodoh. Tetapi ketika seseorang benar-benar penting, semuanya berubah. Satu pesan kecil terasa menegangkan, satu kemungkinan penolakan terasa sangat menyakitkan, dan satu jarak kecil terasa seperti ancaman besar bagi hati. Itulah sebabnya banyak orang memilih diam, bahkan ketika pikirannya terus dipenuhi oleh seseorang. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia sering menciptakan penderitaannya sendiri melalui ketakutan yang belum tentu terjadi. Kita membayangkan penolakan sebelum berbicara. Kita membayangkan kehilangan sebelum mencoba mendekat. Akhirnya pikiran menjadi lebih kuat daripada tindakan. Ada orang yang setiap hari ingin menghubungimu, tetapi terus menunda. Ada yang berkali-kali membuka ruang percakapan, lalu menutupnya lagi. Ada yang memikirkanmu sebelum tidur, tetapi tetap memilih diam ketika pagi datang. Karena semakin dalam perasaannya, semakin besar risiko emosional yang mereka rasakan. Mereka takut hubungan berubah menjadi asing. Takut responsmu tidak lagi hangat seperti dulu. Takut menyadari bahwa mereka masih memiliki rasa, sementara kamu mungkin sudah benar-benar pergi. Dan ketakutan itu perlahan membuat mereka membangun jarak. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia seringkali diperbudak oleh hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Kita membiarkan bayangan buruk mengendalikan keputusan kita. Akibatnya, banyak orang memilih mempertahankan rindu dalam diam daripada menghadapi kemungkinan kecewa secara nyata. Karena diam terasa lebih aman. Selama mereka tidak menghubungimu, mereka masih bisa berharap. Masih bisa membayangkan bahwa mungkin kamu juga memikirkan mereka. Masih bisa hidup dalam kemungkinan-kemungkinan yang belum dihancurkan kenyataan. Namun begitu keberanian datang dan jawaban tidak sesuai harapan, semua ilusi itu bisa runtuh dalam sekejap. Itulah yang paling mereka takuti. Dan semakin tulus perasaannya, semakin besar rasa takut kehilangan itu. Ironisnya, orang yang paling banyak memikirkanmu belum tentu orang yang paling sering menghubungimu. Kadang justru orang yang paling diam adalah orang yang paling sulit melupakanmu. Karena mereka tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin terlihat masih berharap, dan tidak ingin mempertaruhkan perasaannya pada sesuatu yang belum tentu bisa mereka miliki kembali. Akhirnya mereka memilih mencintai dalam diam. Mereka memperhatikanmu dari jauh, mencari kabarmu tanpa diketahui, menghidupkan kembali kenangan-kenangan kecil saat kesepian datang. Namun semua itu hanya terjadi di dalam pikirannya sendiri. Dan disinilah Stoicisme memberi pelajaran penting. Jangan terlalu sibuk menebak-nebak isi hati manusia. Karena manusia penuh pertentangan, mereka bisa sangat mencintai tetapi tetap menjauh. Mereka bisa sangat peduli tetapi tidak pernah menunjukkan keberanian. Mereka bisa merindukanmu setiap hari tetapi tetap tidak menghubungimu. Itulah sifat manusia yang rapuh. Namun Stoicisme juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh menggantungkan ketenangan hidup pada keberanian orang lain. Jika seseorang benar-benar memiliki rasa, pada akhirnya waktu akan menguji apakah rasa itu cukup kuat untuk mengalahkan ketakutannya. Karena cinta tanpa keberanian sering hanya berakhir menjadi penyesalan diam-diam. Dan banyak orang baru menyadari itu ketika semuanya sudah terlambat, ketika orang yang mereka pikirkan setiap malam akhirnya benar-benar pergi dari hidupnya. Saat itu terjadi, mereka sadar bahwa rasa takut yang dulu mereka pelihara ternyata justru menjadi alasan kehilangan itu terjadi. Tetapi hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Karena itu, jika hari ini ada seseorang yang terasa menjauh, namun masih meninggalkan tanda-tanda kecil bahwa mereka memikirkanmu, pahamilah satu hal, mungkin bukan karena mereka tidak memiliki rasa, tetapi karena perasaannya terlalu dalam hingga membuat mereka takut mengambil langkah. Namun apapun isi hati mereka, jangan kehilangan dirimu sendiri karena menunggu seseorang yang belum mampu mengalahkan ketakutannya. Sebab dalam Stoicisme, kedamaian sejati tidak berasal dari siapa yang diam-diam mencintaimu, melainkan dari kemampuanmu tetap tenang, bahkan ketika tidak semua perasaan berani menemukan jalannya menuju kata-kata. Salah satu sumber luka terbesar dalam hidup manusia adalah berharap terlalu banyak pada kepastian dari orang lain. Kita ingin seseorang menjelaskan perasaannya. Kita ingin seseorang memberi jawaban yang jelas. Kita ingin diyakinkan bahwa kita dicintai, dipikirkan, dan tidak akan ditinggalkan. Namun masalahnya, manusia adalah makhluk yang berubah. Hari ini seseorang bisa terasa sangat dekat. Besok mereka bisa menjadi asing. Hari ini mereka memberi perhatian. Besok mereka menghilang tanpa penjelasan. Dan jika ketenangan hidup kita bergantung pada sikap manusia yang terus berubah, maka hati kita akan mudah hancur oleh kekecewaan.
Filsafat Stoicisme mengajarkan satu hal yang sangat penting. Jangan menyerahkan kendali kedamaianmu kepada orang lain. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa mengendalikan isi hati manusia. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Kita tidak bisa memastikan bahwa seseorang akan selalu memiliki rasa yang sama terhadap kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa penderitaan muncul ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan perasaan manusia adalah salah satu hal paling sulit dikendalikan. Itulah sebabnya terlalu bergantung pada kepastian dari orang lain sering membuat hidup dipenuhi kecemasan. Kita mulai menunggu pesan, menunggu perhatian, menunggu kejelasan yang mungkin tidak pernah datang. Lalu tanpa sadar, suasana hati kita mulai ditentukan oleh respon seseorang. Jika mereka datang, kita bahagia. Jika mereka diam, kita gelisah. Jika mereka menjauh, kita merasa kehilangan arah. Padahal hidup seharusnya tidak berjalan seperti itu. Stoicisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin tanpa perasaan. Stoicisme mengajarkan agar kita tidak menjadikan manusia lain sebagai pusat ketenangan hidup kita. Karena manusia bisa berubah kapan saja. Seseorang yang hari ini berkata akan selalu ada, belum tentu benar bertahan ketika keadaan berubah. Bukan selalu karena mereka jahat, tetapi karena manusia juga memiliki ketakutan, kebingungan, dan pertarungannya sendiri. Itulah mengapa orang bijak tidak menggantungkan seluruh harapannya pada kepastian dari luar dirinya. Mereka mencintai tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mereka peduli tanpa menggantungkan harga dirinya pada balasan orang lain. Dan mereka mampu menerima bahwa tidak semua hubungan akan berjalan sesuai keinginan hati. Banyak orang hidup dalam penantian yang melelahkan. Mereka terus membaca tanda-tanda kecil, menganalisis sikap seseorang, mencari arti di balik setiap perhatian kecil yang diberikan. Padahal semakin kita haus akan kepastian dari orang lain, semakin mudah pikiran kita dikuasai kecemasan. Kita menjadi takut kehilangan, takut tidak dipilih, takut dilupakan, dan ketakutan itu perlahan mencuri ketenangan hidup. Stoicisme mengingatkan bahwa kedamaian sejati lahir ketika kita berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang memang bukan milik kita untuk dikendalikan. Perasaan orang lain bukan kendali kita. Pilihan mereka bukan kendali kita. Keberanian mereka untuk bertahan atau pergi juga bukan kendali kita. Yang menjadi kendali kita hanyalah bagaimana kita menjaga pikiran tetap tenang di tengah semua ketidakpastian itu. Karena hidup memang tidak selalu memberi jawaban yang jelas. Ada orang yang mencintaimu tetapi tidak pernah mengatakannya. Ada yang berkata sayang tetapi akhirnya pergi. Ada yang terlihat peduli namun perlahan menghilang tanpa penjelasan. Dan jika hidupmu terus bergantung pada kepastian dari manusia seperti itu, maka hatimu akan terus lelah. Itulah mengapa Stoicisme mengajarkan penerimaan. Bukan menyerah pada hidup, tetapi menerima bahwa tidak semua hal harus memiliki jawaban agar kita bisa tetap tenang. Jika seseorang benar-benar ingin hadir dalam hidupmu, waktu akan menunjukkan itu melalui tindakan, bukan sekedar kata-kata samar. Namun jika mereka terus membuatmu hidup dalam kebingungan, jangan biarkan dirimu kehilangan kedamaian hanya demi menunggu kepastian yang tidak kunjung datang. Karena ketenangan bukan berasal dari siapa yang memilihmu. Ketenangan berasal dari kemampuanmu tetap utuh, bahkan ketika hidup tidak memberikan semua jawaban yang kamu inginkan. Dan pada akhirnya, manusia yang paling kuat bukanlah mereka yang selalu mendapatkan kepastian dari orang lain, melainkan mereka yang tetap mampu hidup tenang meski tidak semua perasaan memiliki akhir yang jelas. Manusia sering lelah bukan karena kehilangan seseorang, tetapi karena terus hidup dalam pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Apakah dia masih memikirkanku? Apakah dia sebenarnya masih memiliki rasa? Apakah dia akan kembali suatu hari nanti? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan memenuhi pikiran, menghabiskan energi, menciptakan harapan yang kadang bahkan tidak memiliki kepastian sedikitpun. Dan semakin seseorang mencoba mencari jawabannya dengan terburu-buru, semakin gelisah hatinya. Filsafat Stoicisme mengajarkan
bahwa tidak semua hal harus dipaksa untuk segera terjawab. Ada hal-hal yang hanya bisa dijelaskan oleh waktu. Karena waktu memiliki cara unik untuk memperlihatkan isi hati manusia yang sebenarnya. Seseorang bisa menyembunyikan perasaannya lewat kata-kata, bisa berpura-pura tidak peduli, bisa menghilang dan terlihat baik-baik saja. Namun jika mereka benar-benar terus memikirkanmu, cepat atau lambat perasaan itu akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin lewat keberanian untuk kembali berbicara, mungkin lewat usaha kecil untuk tetap hadir, atau mungkin lewat tindakan nyata yang akhirnya menunjukkan bahwa kamu memang masih berarti bagi mereka. Karena perasaan yang tulus sulit selamanya hidup dalam diam. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kebenaran tidak perlu dipaksa terlihat. Seiring waktu, sifat asli manusia akan muncul melalui tindakan-tindakannya. Dan itulah mengapa stoisisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu sibuk mengejar kepastian. Jika seseorang memang benar memikirkanmu, waktu akan memperlihatkannya. Kamu tidak perlu memaksa, tidak perlu terus menerka, tidak perlu menyiksa diri dengan membaca tanda di setiap hal kecil. Karena sesuatu yang memang nyata tidak akan selamanya tersembunyi. Namun masalahnya, banyak manusia terlalu takut kehilangan hingga akhirnya memaksakan jawaban sebelum waktunya. Mereka terus mengejar penjelasan, terus mencari kepastian, terus mencoba memastikan apakah dirinya masih berarti. Padahal semakin kita memaksa sesuatu yang belum jelas, semakin kita kehilangan ketenangan diri sendiri. Stoisisme mengingatkan bahwa hidup tidak seharusnya dihabiskan untuk menunggu seseorang memilih kita. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang kembali, tidak ditentukan oleh siapa yang menghubungimu, dan tidak ditentukan oleh siapa yang diam-diam masih memikirkanmu. Nilai dirimu tetap ada, bahkan tanpa validasi dari siapapun. Inilah bagian yang paling sulit dipahami banyak orang. Kita sering merasa tenang hanya jika mendapatkan kepastian dari luar. Padahal ketenangan sejati justru lahir ketika kita mampu menerima ketidakpastian tanpa kehilangan arah hidup. Jika mereka benar-benar memikirkanmu, biarkan waktu yang membuktikannya. Jangan memaksa bunga mekar sebelum waktunya. Jangan memaksa seseorang melawan ketakutannya jika mereka sendiri belum siap. Dan jangan mengorbankan kedamaianmu hanya demi menunggu seseorang yang belum tentu memiliki keberanian untuk hadir. Karena pada akhirnya, manusia yang sungguh ingin tinggal akan menemukan cara. Mereka tidak hanya hadir saat kesepian, tidak hanya muncul ketika hidupnya sedang kosong, dan tidak hanya memberi perhatian samar yang membuatmu terus bertanya-tanya. Cepat atau lambat, mereka akan menunjukkan niatnya dengan jelas. Sementara mereka yang hanya hadir sebagai kebingungan, biasanya akan terus datang dan pergi tanpa arah. Itulah sebabnya waktu sangat penting. Waktu memisahkan mana rasa yang sesaat dan mana yang benar-benar tulus. Waktu menunjukkan siapa yang hanya rindu kenyamanan dan siapa yang benar-benar ingin berjuang untuk tetap tinggal. Dan selama proses itu berlangsung, tugasmu bukan menunggu tanpa hidup. Tugasmu adalah tetap bertumbuh, tetap menjalani hidupmu dengan tenang, tetap menjaga pikiranmu agar tidak diperbudak oleh harapan yang belum tentu nyata. Karena stoisisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada hasil yang belum pasti. Jika seseorang memang ditakdirkan kembali, kamu tidak perlu mengejarnya dengan penuh kecemasan. Dan jika mereka memang tidak pernah benar-benar ingin tinggal, sekeras apapun kamu mempertahankan, semuanya tetap akan pergi. Maka belajarlah untuk tenang. Biarkan waktu bekerja. Biarkan manusia menunjukkan dirinya yang sebenarnya, dan biarkan hidup berjalan tanpa harus terus memaksa jawaban dari hal-hal yang belum pasti. Karena jika mereka benar-benar memikirkanmu, waktu pada akhirnya akan menjawab semuanya. Dan jika ternyata tidak, setidaknya kamu tidak kehilangan dirimu sendiri, hanya karena terlalu lama menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar datang.